sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Renungan harian kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman-Nya. Bapa, terima kasih, segala puji syukur kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Bila Tuhan memberkati, terima kasih setiap pendengar yang mendengarkan firman hari ini, mereka sungguh dipulihkan. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasihi Yesus Tuhan kita, dimanapun saudara berada, hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang saya akan berikan tema memiliki kualitas iman yang teguh. Pertanyaannya sungguh akan nyata bagi kita. Sudahkah saudara memiliki iman yang teguh? Sudahkah saudara mengerti ajaran Yesus yang sesungguhnya yang sudah Yesus sampaikan? Sudahkah saudara merenungkan kebaikan firman Allah, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan saudara? Ataukah saudara masih hidup di dalam keraguan-raguan dalam kebenaran firman Tuhan, dan saudara tidak meyakini otoritas firman? Ada banyak kendala bagaimana manusia yang condong hidupnya yang tidak akan cinta akan Tuhan, dan mereka menjauhkan diri dari hadirat Tuhan dan tidak mau datang menyembah Tuhan. Apalagi dalam persekutuan dengan Tuhan, baik dalam ibadah minggu, itu jarang sekali banyak orang mau datang kepada Tuhan. Tetapi jikalau mereka untuk berpiknik atau kemana saja mereka senang, tapi lupakan hari Tuhan di mana mau untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam ajaran Yesus hari ini yang diajarkan setiap pribadi, ya, orang-orang yang datang berbondong-bondong mencari Yesus, kiranya mereka mau supaya mereka mengerti apa yang sesungguhnya yang harus mereka alami, adalah suatu perubahan hidup, adalah suatu sikap hidup yang harus terjadi. Orang yang cinta Tuhan Yesus, orang yang cinta akan ajaran Yesus, dia mau berubah dan siap untuk dipulihkan. Tapi kalau dia tidak cinta akan Tuhan, walaupun dikumandangkan firman Tuhan berulang-ulang kali, tapi hati tertutup, berarti hatinya degil, adalah pribadi yang tidak cinta akan Tuhan, yang tidak mau untuk diperbaiki, yang tidak mau untuk hidup tak dengan Tuhan. Inilah pribadi-pribadi yang angkuh, yang sesungguhnya mereka tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Maka Yesus dalam ajarannya saat ini mengajarkan tentang perumpamaan tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, bagaimana prinsip kerajaan Allah itu sendiri. Maka diibaratkan, diumpamakannya, dibandingkan seperti biji sawi yang sangat kecil ditanam, tetapi dia bertumbuh berkembang sehingga demikian melebihi sayuran-sayuran, dan ada banyak burung-burung yang datang tinggal di carang-carangnya, yaitu dahan-dahannya. Demikian kehidupan kebenaran firman yang akan mempengaruhi, dampaknya berpengaruh dalam hidup manusia. Ketika orang cinta akan kebenaran, maka dia akan dihidupi oleh kebenaran itu. Maka dia akan hidup dalam kebenaran firman yang mempengaruhi hidup, sikap hidupnya, sehingga dia sudah menjadi pribadi yang berdampak, pribadi yang berbeda. Saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, Tuhan nyatakan kasih setianya bagi sekalian orang percaya dimanapun. Kalau dia punya kerinduan mau percaya dengan Yesus dan mau tunduk dalam ajaran Tuhan Yesus, biarlah ajaran Yesus hadir dalam hidupnya. Kita boleh berkata, Tuhan izinkan saya untuk mengalami ajaran Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu supaya saya dipulihkan untuk hidup dalam kebenaran. Saya sudah capek hidup, bosan sedemikian, bosan hidup dalam dosa, bosan hidup dalam kejahatan. Saudara harus merasakan capeknya dalam hidup sedemikian, tapi saudara kepada Yesus supaya saudara berjikar kerja bersaudara bagi Tuhan, bahwa Tuhan memulihkan saudara dan saudara hidup dalam kebenaran. Saudara mengalami damai sejahtera karena ajaran Yesus yang saudara dengar, dan saudara datang pada Yesus dan tunduk dan menyembah. Tuhan, Engkaulah Maha Tinggi. Yesus Kristus Tuhan, Engkau selamatkan jiwaku dari keadaan yang hina ini, supaya saya bisa menjadi anak-anak kerajaan. Saudara dikasih Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara bisa memiliki iman yang teguh, iman yang sesungguhnya, iman yang di dalamnya keteguhan saudara, di dalamnya saudara memiliki nilai integritas hidup, saudara punya kekuatan Allah dalam kehidupan saudara untuk berbeda dengan cara dunia, untuk berbeda dengan anak dunia. Karena saudara mendengar firman Tuhan, saudara mau hidup, bertumbuh, berkembang dalam firman Allah, dan saudara menjadi pribadi yang berhasil. Orang yang percaya Tuhan adalah orang-orang yang tunduk dan mereka memiliki keberhasilan dalam hidup mereka dalam segala hal aspek kehidupan mereka, sehingga iblis tidak merorong mereka, melainkan mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran di muka bumi ini. Saudara yang diajarkan mendengarkan firman Tuhan, saudara harus diajar sesungguhnya bahwa saudara sesungguhnya harus mendengarkan ajaran Tuhan. Prinsip kebenaran firman Allah harus dalam pikiran saudara, mati saudara, sehingga demikian seperti kesempurnaan hukum Taurat, percaya kepada Tuhan dari segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap hatimu, semuanya harus dalam setiap hidup saudara. Sehingga demikian apa? Saudara bisa melawan kehendak Tuhan, saudara hidup dalam kemenangan. Tanpa itu saudara akan menjadi pribadi yang berlaku
tidak benar dalam dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, Yesus mengasihi saudara, apapun kelakuan saudara, kejahatan saudara, perilaku saudara yang tidak benar, datanglah pada Yesus dan dengarkan ajarannya, dan saudara akan dipulihkan. Firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan, firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Firman Tuhan akan membersihkan saudara. Ketika saudara percaya Yesus dan saudara membaca firman dan merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi saudara, betapa baiknya Tuhan mengasihi saudara. Karena saudara yang tadinya terhilang seperti anak yang terhilang, ia berfoya-foya yang menjual harta bendanya, dan akhirnya dia melarat, dia merasakan betapa susahnya hidupnya, baru dia datang pada Tuhan. Dan ketika itu datang kembali kepada bapaknya, berkata, ini anakku. Demikian kehidupan kita yang sesat di muka bumi ini, yang hidup menurut kehendak masing-masing. Saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Kembali pada Yesus. Saudara yang datang pada Yesus, saudara orang-orang yang mau untuk bertobat sungguh-sungguh. Saudara mau untuk dipulihkan. Karena itu apa yang diajarkan oleh Yesus supaya semua orang mengerti kebenaran Allah. Mereka percaya kepada ajaran Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan. Saudara dikasih Tuhan, memang kadang-kadang kita merasa bahwa kita adalah orang-orang hebat, kita orang-orang cerdas, tetapi kenyataan dalam hidup saudara ada dalam jiwa saudara ada kekeproposan iman. Saudara mungkin memiliki jiwa yang kropos hatinya di dalamnya, karena apa? Ada beban hidup yang saudara tidak bisa atasi, dan saudara mungkin mengambil jalan pintas jalan lain untuk menghibur hati saudara, tapi tidak mungkin akan mengalami damai sejahtera, karena hanya diberikan oleh Yesus ya bagi siapapun yang datang kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bila kita dengarkan, bila kita sungguh-sungguh merenungkan bahwa kalau ajaran Yesus sungguh memerdekakan hidup kita sungguh-sungguh datang pada Dia, Yesus Tuhan kita, akan memulihkan saudara. Saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, bila dapat memberkati saudara. Saudara dikasih Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan, ada banyak yang sudah saya layani secara pribadi, pelepasan, yang bagaimana mereka hidup dalam ketidakbenaran. Ada yang mengalami penderitaan bertahun-tahun, dia menghabiskan banyak dana untuk biaya-biaya pengobatan apapun, tetapi ketika itulah baru dia datang pada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh mau bertobat, dan di situ baru Tuhan dapat memulihkan. Jadi intinya bahwa ajaran Tuhan Yesus yang harus terutama dalam hidup saudara. Yesus harus menjadi sandaran hidup saudara. Yesus yang saudara andalkan dalam kehidupan saudara dalam dunia ini. Jikalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini, saudara membuka hati saudara dan saudara berkata, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan memulihkan keadaanku. Saya adalah orang yang berdosa, yang pikiran saya selama ini adalah memikirkan sesuatu yang tidak benar. Tuhan Yesus, tolong saya hari ini supaya saya hidup dalam kebenaran, saya hidup dalam kekudusan. Tinggalkanlah keadaan yang tidak baik. Jadilah pribadi yang datang pada Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, supaya saudara bertumbuh seperti Esau ini, dan saudara bisa bernambah bagi dunia ini, bukan di surga tapi di dunia ini. Saudara sudah memperlihatkan kebaikan saudara dan perbuatan-perbuatan saudara. Karena apa? Kasih Yesus dalam diri saudara dan cinta Yesus dalam diri saudara, dan saudara sudah diperbaiki oleh Yesus. Saudara menjadi ciptaan baru, dan saudara menjadi ciptaan baru. Saudara berkarakternya baik, berkarakter Allah, yaitu sifat-sifat Tuhan dalam diri saudara. Bukan sifat-sifat dunia ini, sifat-sifat roh jahat, tapi sifat-sifat Tuhan yang mengalir dalam roh saudara, sehingga roh saudara mengalir seperti aliran air, dan saudara memuliakan Tuhan dalam pujian penyembahan saudara. Mungkin saudara menyanyi, jingkrak-jingkar, meloncat-loncat, bertepuk tangan, itu ekspresi saudara untuk memuliakan Tuhan, karena kebaikan Tuhan sudah Tuhan berikan. Saudara dikasih Tuhan dalam penyembahan saudara, mungkin saudara berdoa, mengangkat tangan, atau mungkin melipat tangan, semuanya adalah ekspresi saudara, karena kebaikan Tuhan sudah Tuhan berikan. Maka Yesus katakan, ajaran yang disampaikan merupakan perumpamaan tentang bagaimana Bisawi itu boleh bertumbuh. Itu di dalam ada benih firman yang sudah ditaburkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang menaburkan firman Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saudara mau mengimani firman Allah yang sudah ditaburkan itu, saudara akan menjadi pribadi yang bertumbuh, berkembang dalam Yesus. Saudara memiliki iman yang teguh, dan kualitas hidup saudara berbeda hari ini dan hari akan datang berbeda. Hari yang dulu dan hari ini itu sudah berbeda, karena kualitas hidup saudara berbeda karena Yesus. Yesus mengasihi saudara, dan Yesus menginginkan saudara untuk hidup dalam ajarannya. Panggilan Tuhan Yesus memanggil saudara. Siapakah saudara yang masih bersembunyi dalam dosa? Tuhan Yesus panggil saudara kembali.
kepada Tuhan untuk menyembah Dia dan mengikuti segala kejahatan dan dosa saudara, maka Tuhan Yesus mengampuni saudara. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala kejahatan kita. Apapun dosamu, apapun kejahatanmu, Tuhan Yesus akan mengampunimu. Ajaran Yesus akan hidup dalam hidup saudara, dan saudara akan berbeda hari ini. Saudara akan menjadi anak-anak kerajaan, umat pilihan Tuhan yang sungguh diberkati, sungguh akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga seperti Sadrak dan Mesak Abednego, dalam keadaan situasi apapun mereka tetap mempertahankan iman. Itu kualitas iman yang sungguh-sungguh yang saudara akan alami dalam hidup jika saudara kepada Yesus. Bila ajaran Tuhan Yesus saudara dengar dan saudara percaya dan Yesus sungguh-sungguh dan bertobat, kiranya kebenaran firman-Nya hari ini memberkati saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dikasih Tuhan, jika saudara yang mendengarkan renungan hari ini, saudara mungkin membutuhkan pelayanan doa, ada mungkin sakit penyakit yang bertahun-tahun yang belum dapat disembuhkan, saudara boleh menghubungi nomor saya di WA. Dengan demikian saudara bisa mengalami pemulihan melalui doa yang akan kita doakan, supaya demikian saudara bisa disembuhkan. Apapun yang terjadi, pasti kita yakin bahwa tidak ada mustahil. Tuhan akan memulihkan saudara, dan saya percaya di dalam nama Yesus yang saya layani adalah nama yang hebat, nama yang berkuasa, punya otoritas untuk menyembuhkan saudara. Jika saudara sudah mendengar firman Tuhan hari ini, dan saudara yang menderita sakit mau mengalami pemulihan ingin didoakan, saudara bisa menghubungi saya, sehingga demikian saudara bisa didoakan. Walaupun jarak jauh sekalipun, tidak ada batasan waktu dan ruang, karena Yesus berkuasa. Karena itu ajaran Tuhan harus didengar, dan hiduplah dalam ajaran Tuhan Yesus, dan ikutlah teladan dan contoh Yesus, dan hiduplah dengan kepercayaan penuh, dengan iman yang teguh, kualitas iman. Di dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan akan menyatakan cinta kasih-Nya kepada saudara. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bila firman-Mu memberikan kekuatan, otoritas dalam setiap kehidupan umat pilihan Tuhan, agar mereka hidup dalam ajaran Tuhan. Terima kasih dimanapun setiap pendengar, Tuhan Yesus memberkati mereka, menolong mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan Engkau akan mengubah keadaan mereka. Ia masih dalam dosa, Tuhan panggil mereka agar mereka bertobat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin.